Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku yang soleh dan soleha yang berada di rumah? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan soleha, ketemu lagi di pembelajaran kita pendidikan agama Islam. Akan tetapi untuk mendapatkan keberkahan kita dalam belajar hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu dengan bersama membaca doa sebelum belajar. Bisa semuanya? Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alani minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman yang baik, dan jadikanlah kami anak-anak yang soleh. Baiklah teman-temanku sekalian, anak-anakku yang soleh dan soleha, bertemu lagi kepada Bapak Ilyas di Pendidikan Agama Islam kelas 2 khususnya. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-temanku sekalian, kita hari ini khususnya di pendidikan agama Islam untuk materi selanjutnya, yaitu melanjutkan materi kita yang pekan kemarin kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat? Alhamdulillah, betul, menyambung huruf Al-Quran. Ada yang sudah masih ingat kemarin kita sudah berapa langkah ya dalam penulisan huruf hijaiyah kemarin itu loh. Ada yang masih ingat nggak ya? Coba dibuka lagi kertasnya yang kemarin. Ada berapa? Mantap, alhamdulillah. Kemarin kita sudah 3 langkah pengenalan dalam penyambungan huruf hijaiyah. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita akan melanjutkan materi kita pada PAI hari ini. Baiklah, kita melanjutkan ke langkah yang keempat dalam penyambungan huruf hijaiyah, yaitu dalam Al-Quran. Langkah keempat ini Bapak Ilyas akan memberi nama seperti huruf S. Nah, kalau seperti huruf S ini di dalam huruf hijaiyahnya apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Ya, siapa? Baiklah, Bapak akan beritahu deh kalau gitu. Untuk langkah yang keempat, di sini Bapak namakan seperti huruf S, yaitu pada huruf kaf. Nah, loh, kok huruf S sih Pak? Nah, baiklah, yuk kita lihat selanjutnya. Perhatikan contoh berikut ini. Di situ ada huruf kaf, betul? Nah, huruf kaf ini apabila di awal penulisannya seperti itu. Huruf kaf, ya kan? Dan yang di bawahnya, nah, yang ditandakan seperti huruf S itu baris yang kedua. Tuh, ada yang seperti itu juga ternyata. Kita. Nah, itu adalah kalau di awal seperti huruf S, benar nggak? Huruf kaf. Dan kalau di tengah juga seperti itu. Ada yang seperti baris yang pertama, sakana. Seperti itu. Dan yang baris yang kedua,
sakana juga, tetapi seperti huruf S. Maka huruf kaf ini Bapak bilang menyerupai seperti huruf S apabila ditulisnya di awal dan di tengah. Tetapi kalau di akhir, huruf kaf ini sama seperti huruf-huruf langkah-langkah yang kemarin, yaitu ditulis semua. Masih ingat yang kemarin? Apa aja yang kemarin? Kenali kepalanya. Betul. Yang kedua apa yang kemarin? Masih ingat enggak? Beda titik, ganti nama. Betul. Apalagi yang kemarin? Beda bentuk. Beda tempat, beda bentuk. Tuh udah 3. Nah, Pak Ilyas, oh ternyata huruf S-nya seperti itu. Oke deh. Nah, coba ya. Untuk kepahaman kalian, Bapak Ilyas beri latihan dulu. Tapi diingat nih, perhatikan contoh berikut. Kalau huruf kaf di awal seperti ini, hamzahnya tidak ditulis. Boleh seperti kayak di awal tuh, yang ada tegak berdirinya, atau seperti huruf S, seperti itu boleh. Yang di tengah juga kayak gitu, dan di akhir seperti itu juga. Oke, coba ya. Yuk kita latihan untuk latihan yang keempat. Di sini Bapak Ilyas punya huruf kata ba. Masih ingat kan ya? Kata ba. Ingat, huruf kaf kalau di awal tadi hamzahnya tidak perlu ditulis. Masih ingat? Ayo silahkan. Bagaimana huruf kaf ketika mau menyambung ke huruf ta? Sama seperti itu. Ta juga badannya sama buntutnya tidak ditulis. Hanya giginya saja 1. Dan jangan lupa titiknya 2 di atas. Sudah paham kan ya? Nah, untuk huruf ba yang di akhir nih. Huruf ba kalau di akhir berarti dia ditulis semua. Seperti huruf aslinya. Mantap. Ada yang sudah belum? Keren. Selanjutnya, yang bawahnya itu ada huruf ya, ada huruf kaf, huruf ta, dan huruf ba. Tadi udah benar, hanya ditambah huruf ya. Ingat huruf ya hanya ditulis giginya 1. Dan jangan lupa titik 2-nya di bawah. Nanti ketukar lagi. Kalau titik 2-nya di atas seperti huruf ta jadinya. Yak tubuh. Kaf, ta, ba sama seperti yang kayak di atas. Mantap. Siapa yang sudah? Alhamdulillah. Keren. Baiklah. Berarti untuk langkah yang keempat ini seperti huruf S, kayaknya sudah paham deh ya. Oke, berarti kita lanjut ke langkah selanjutnya. Yaitu langkah kelima. Nah, untuk langkah kelima ini Bapak Ilyas memberi namanya seperti kail pancing. Kail pancing, siapa yang pernah lihat ya? Orang lagi mancing itu kan ada kailnya tuh. Ya, yang buat umpannya itu loh. Biasanya kan kalau kita mau mancing ada benangnya, ya kan? Ada jorannya. Nah, di situ ada kail pancingnya juga.
untuk bisa ikan tersebut tertangkap. Seperti huruf apa ya? Masih kebayang huruf-huruf hijaiyahnya? Mantul. Ya, benar. Yaitu huruf lam. Nih, huruf lam ini Bapak menyerupai seperti kail pancing, bener nggak sih? Kail pancing. Nah, ada yang namanya tiang dan ada badannya juga melengkung sampai ke ekor. Tuh dia. Seperti kail pancing kan? Maka di sini Bapak Ilyas memberi namanya seperti kail pancing untuk langkah yang kelima ini. Dan untuk bagaimana cara penyambungan hurufnya, bagaimana ketika di tengah, bagaimana kita ketika di awal atau di akhir. Oke, yuk kita lihat selanjutnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, dikarenakan seperti kail ini hanya satu huruf, yaitu huruf lam aja, berarti kalau huruf lam kita ambil hanya tiangnya saja apabila di awal ketika disambung huruf setelahnya. Badan dan ekornya tidak ditulis seperti ini. No. Langsung ke huruf selanjutnya. Sama di tengah juga kayak gitu. Kayak gitu. Halaka. Huruf lamnya hanya ditulis tiangnya saja, langsung nyambung ke huruf selanjutnya. Akan tetapi kalau di akhir ini huruf lamnya ditulis semua full. Ada seperti tiang, melengkungan, dan ekornya. Bola. Nah, itu apabila huruf lamnya di akhir. Kalau di awal dan di tengah, ingat hanya seperti kayak tiangnya aja. Tapi tetap sambung ya Kak, ke huruf selanjutnya. Kayaknya udah pada paham nih. Oke, sudah tidak tahan lagi untuk berlatih ya kayaknya ya. Yuk, kita coba latihannya ya. Di sini latihan kelima. Bapak Ilyas punya huruf lam, ba, dan sin. Ingat huruf lam seperti apa tadi kalau di awal. Hanya tiangnya aja dan dikasih sambungan sedikit ke huruf ba. Ingat huruf ba juga hanya giginya satu loh ya. Dan jangan lupa juga titiknya ada satu di bawah. Betul. Huruf sin. Ba nyambung ke sin. Ingat huruf sin itu masuk ke golongan kenali kepalanya. Coba lihat huruf sin. Kalau kenali kepalanya aja yang kayak gimana? Nah, betul. Tetapi kan huruf sinnya ada di akhir. Nah, maka huruf sinnya itu ditulis semua. Labisun. Gampang. Nah, lanjut. Sudah selesaikan yang pertama ya. Lanjut ke yang selanjutnya, yang bawah. Di situ ada huruf yajlisu. Ya, kayak tadi udah pernah kan? Hanya giginya satu dan jangan lupa titiknya dua di bawah. Yaj. Nah, ada huruf tanda sukun nih. Huruf apa yaitu? Jim. Ingat, huruf jim termasuk golongan yang mana? Kenali kepalanya. Gimana tuh huruf jim kepalanya? Betul, kayak gitu. Badan sama ekor jangan disambung, jangan ditulis. Tetapi cuma kepalanya doang straight ke atas, ke bawah, baru nyambung ke lam. Tapi ingat, ada titiknya satu, yaj. Titiknya satu, jim. Lanjut ke lam.
hanya seperti tongkat tiang. Lanjut ke huruf sin, sama kayak seperti di atas tuh, sinnya ditulis semu semua. Mantap, siapa yang sudah selesai? Oke, keren, alhamdulillah, mantul. Kayaknya udah pada bisa nih, pinter-pinter kelas 2 mah, alhamdulillah, keren dah pokoknya. Lanjut, kita ke langkah ke-6 Kak, dalam bagaimana cara menyambungkan huruf hijaiyah. Langkah ke-6. Langkah ke-6 di sini Bapak beri nama seperti ombak. Siapa yang pernah ke pantai? Betul. Pernah ngeliat ombak? Ombak di pantai. Kalau ombak di pantai yang sedang lagi gede-gedenya, itu dia seperti gulungan-gulungan air, kayak karpet kayak gitu. Bener nggak sih? Nah, untuk langkah ke-6 ini sudah ada yang kebayang. Waduh, berarti itu huruf apa ya Pak Ilyas ya? Kalau seperti ombak itu. Nah, ada yang tahu? Nah, ini dia hurufnya. Untuk seperti ombak ini terdapat di huruf ain dan goin. A, G. Nah, kedua huruf ini dikatakan seperti ombak apabila dia ditulis ketika di tengah dan di akhir. Loh, emang ya Pak Ilyas? Nggak percaya? Yuk kita lihat. Perhatikan contoh berikut. Di situ ada dua huruf ain dan goin, benar? Kalau ain dan goin ini sebenarnya hampir sama seperti yang langkah pertama, yaitu ambil kepalanya aja. Kalau di awal ya, kalau di awal penulisan, ambil kepalanya aja, tetapi badan sama ekor tidak ditulis. Ain tidak ada titik, ghain baru ada titiknya satu di atas. Tuh, yang menandakan ain dan ghain. Kenali kepalanya tuh, hampir sama. Itu ketika di awal aja. Lah, terus yang seperti ombak yang mana Pak Ilyas? Nih, ketika ain dan ghain ini berada di tengah kalimat atau tengah kata. Tuh, pernah nggak lihat sih ini yang di tengah? Syu'alun sama maghribun. Kelihatan nggak sih? Kayak ombak. Atau yang di akhir, raji'un. Dan yang di bawahnya, balagha. Nah, huruf ain ini tidak seperti kayak di awal aslinya, tetapi dia menyerupai seperti ombak yang ada di pantai. Bener nggak tuh? Ain tidak ada titik dan ghain ada titiknya satu. Itu hanya yang membedakannya saja. Gampang kan? Alhamdulillah. Gampang insyaallah. Ya. Ini ain dan ghain Bapak beri namanya untuk langkah ini yaitu seperti ombak. Itu ya. Lanjut. Kayaknya udah pada paham dah. Udah pada pinter deh. Kita ke latihan 6. Di situ Bapak punya huruf gha. Bapak punya huruf li. Bapak punya huruf bun. Ghalibun. Ketika huruf-huruf ini kita sambung, ingat huruf go, kalau di awal kenali kepalanya aja, badan sama buntutnya tidak ditulis. Masih ingat nggak ya? Betul.
Ingat ada titiknya satu di atas. Huruf lam gimana kalau di tengah? Betul. Hanya seperti tongkat. Jangan lupa ditambah dikit seret buat nyambungin ke huruf ba. Oke, cakep. Dan huruf ba karena di akhir berarti dia ditulis semua. Ghalibun. Ih, keren. Udah mantep nih. Sip. Nah, untuk yang bawahnya itu ada ja'aluhu. Ja'aluhu. Betul. Gimana huruf ja? Kenali kepalanya. Berarti badan sama buntutnya enggak usah ditulis. Titiknya di mana tuh huruf jim? Di bawah. Nah, ketemu sama huruf ain, a. Nah, ketika huruf a itu di tengah menyerupai ombak. Nah, gimana tuh kalau menyerupai ombak? Seret ke atas, baru ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Ja'a. La sama kayak di atas, hanya seperti kayak tongkat. Nah, huruf H di akhir gimana, masih ingat nggak ya? Beda tempat, beda bentuk. Huruf H. Kayak bulat dia. Seret. Mantap. Keren. Selanjutnya ini latihan 6 kayaknya udah pada paham nih, udah pada bisa. Yuk kita lanjutin untuk latihan selanjutnya. Langkah ke-7. Nah, untuk langkah ke-7 ini Bapak Ilyas beri nama ditulis tetap. Berarti tidak ada perubahan bentuk. Kayak gitu aja. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, tulisannya kayak gitu aja tetap. Ayo, bisa ditebak huruf apakah itu? Yang belum kesebutin yang kemarin juga. Huruf apa ya? Nah, itu dia. Huruf to dan huruf zo. Ya kan? Pernah kenal gak sama dia nih? To dan zo. Mantap. Ketika to dan zo ini Bapak namai ditulis tetap. Jadi ketika dia di awal di tengah ataupun di akhir ketika menyambung huruf hijaiyah, ini tidak ada perubahan. Mau bentuknya apanya, tidak ada yang berubah. Kayak gimana? Nih seperti ini. Nah, di situ ada huruf to, ada huruf zo, ya kan? Tidak ada perubahan, di awal sama persis seperti kalau yang ada sendirian dipisah. Kalau di tengah juga sama persis. Dan di belakang juga sama persis. Tidak ada yang beda ketika dia to dan zo-nya sendirian. Maka huruf itu Bapak namai ditulis tetap atau tidak ada perubahan bentuk ketika ditulis sambung. Nah, sudah kebayangkan ya? Tola'a, zafira, yatla'u, yuzhiru, luto, hifzun. Kita coba ya untuk latihannya ya. Bisa insya Allah. Let's go. Latihan ke-7. Nah,
Di situ ada to, gampang. Kalian buat apanya dulu tuh? Badannya dulu, gelembungannya perut. Baru ditulis tongkatnya. Seret. Tapi jangan lupa langsung aja sambung ke huruf lam. Huruf la ini hanya tongkat aja. Tolak. Tola'a. Nah, huruf ain yang terakhir. Ingat, seperti ombak. Tapi jangan lupa dikasih perut dan ekornya. Tola'a. Mantap tuh. Keren. Seperti itu. Lanjut ke bawahnya. Tahfazu. Tahfazu. Nah, huruf ta. Giginya satu aja. Seret. Jangan lupa titiknya 2 di atas. Huruf H. Karena di tengah. Lihat. Kenali kepala huruf H gimana. Nggak usah ditulis badan sama ekornya. Nah, betul. Huruf Fa juga kenali kepalanya dulu. Nggak usah ditulis badan sama ekornya. Tah, fa, zu. Huruf zo kalau di akhir sama, nggak ada perbedaan. Nggak ada perubahan. Tulis seperti itu. Seret. Oke. Gampang tak? Alhamdulillah. Mantul. Gampang insya Allah. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya. Ini mah gampang-gampang kak. Hurufnya dikit-dikit. Langkah selanjutnya. Loh, langkah ke-8 kok cuma titik-titik-titik aja Pak Ilyas? Di sini Bapak enggak kasih nama. Soalnya cuma ada satu juga sih. Tetapi kalau kita melihat huruf ini, huruf apa ya? Ada yang tahu huruf apakah itu? Mim. Betul. Itu huruf mim. Ketika kakak melihat huruf mim, kayak apa ya, buletan-buletan aja sih. Kalau ketika di huruf sambungin. Iya. Yuk, tapi ya kita lihat aja dulu. Perhatikan. Perhatikan contoh berikut. Nah, huruf mim biasanya kalau ditulis sambung, dia itu ada bolongan di tengahnya. Mau dia di awal, mau dia di tengah, mau dia di akhir. Jadi seperti kayak ada bolongan gitu. Malu, mimnya di awal. Tuh ada kayak rongga kecil tuh bolongannya. Muslimuna. Nah, itu kalau di tengah. Lahum. Nah, sama. Kalau di akhir ini boleh kakak seperti di awal tuh. Ditulis aslinya. Lengkap ditulis. Tapi kalau sendiri biasanya ada nih. Entah itu dia mimnya sebelumnya huruf alif. Sehingga nggak bisa ditulis sambung ke huruf mim. Maka huruf mim dia menyendiri. Sama kayak di awal. Kayak gitu. Sama persis. Udah bisa ya? Nah, kalau sudah paham, lanjut ke latihan. Nih latihannya. Latihan ke-8. Di situ ada huruf mim, sin, ha. Ada 2 huruf yang mana kenali kepalanya, benar? Sin dan ha. Masaha. Mim, jangan lupa ada rongga kecil, bolongan kecil. Huruf sin, mana kenali kepalanya tuh?
Jangan lupa titiknya, ada nggak tuh? Nggak ada lah. Huruf sin. Giginya berapa? 3. Tuh, 2, 3. Lanjut ke huruf H. Ditulis semua. Masaha. Nah, keren. Kayak gitu dong. Mantap. Lanjut di bawahnya. Yamna'u. Nah, huruf ya udah bisa. Hanya gigi saja 1. Tapi jangan lupa titiknya 2 di bawah. Yam. Huruf mim di tengah. Jangan lupa nih kayak lingkaran kecil, set ke atas, ditarik ke bawah. Ada rongganya dikit, bolongannya, mantap. Huruf nun, yamna, huruf na-nya, giginya 1 aja. Nah, titiknya jangan lupa 1 di atas. Na'u, yam, na'u, keren, na'u. Ain seperti ombak. Gimana tuh? Mantap. Itu dia. Yamna'u. Nah, inilah untuk sesi terakhir kita dalam penyambungan huruf hijaiyah, yaitu langkah terakhir. Oh iya nih Pak, kalau tadi kan ada huruf yang huruf hijaiyahnya itu berbentuknya akan berubah, benar nggak? Betul. Jadi ada yang gampang disambung atau bisa disambung. Nah, untuk kali ini langkah yang ini dia itu tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya. Atau Bapak bilang di sini langkah ke-9 Bapak beri nama kanan itu oke. Kalau kiri no. Apa maksudnya, Pak? Kalau kanan, mana kanan kamu? Tangan kanannya nih. Kirinya mana? Nah, tangan kiri. Diibaratkan kepala ini itu hurufnya. Coba disejajarkan tangan kanan sama tangan kiri. Diibaratkan kepalanya itu, kepala kita itu hurufnya. Tapi kalau dari kanan itu dia bisa disambung. Tapi huruf setelahnya atau ke kiri malah dia tidak bisa menyambung. Waduh, hurufnya apa-apa aja ya sisanya. Nah, ini dia. Ada huruf alif. Ada huruf dal, zal, ro, zai, waw. Nah, sama kayak apa tuh ayo? 6 huruf yang itu. Yang tidak dapat berubah bentuk. Benar. Ada 6 huruf. Inilah langkah yang terakhir yang ke-9 yang Bapak beri nama kanan oke, kiri no. Maksudnya aku nggak paham nih Pak. Yuk, perhatikan contoh berikut ini. Alif. Kalau di awal sama seperti itu. Sama kayak aslinya. Dal, zal, ro, zai, waw. Sama kalau di awal sama seperti itu. Oke. Kalau di tengah, lihat tuh. Kalau di tengah, dia hanya bisa disambung aja ke huruf sebelumnya. Sarqad.
khor, nina, fau, kotun, nah, fau. Jadi huruf-hurufnya ini udah setelah huruf alif, dal, zal, ro, zai, waw itu tidak ada yang bisa disambung setelahnya. Maka ke kiri itu dia tidak dapat menyambung. Kalau disambung malah jadi huruf lam kalau alif. Ya enggak? Huruf dal, zal itu nanti kayak seperti huruf nun, ba nantinya. Kayak gitu. Tapi kalau di akhir sama seperti itu juga. Tapi kita lihat dulu sebelumnya itu huruf apa. Nah, coba lagi. Nih latihan yang terakhir untuk latihan ke-9. Di sini Bapak punya huruf za, ha, bu, zahabu. Nah, huruf za bisa nggak menyambung ke huruf h? No, nggak bisa lah. Kan ke kiri. No, nggak bisa. Berarti yang disambung hanya huruf h dan bu. Lihat huruf h kalau di awal masih ingat nggak? Beda tempat, beda bentuk. Kalau h yang di awal gimana? Betul, kayak gitu. Nah, huruf ba-nya ditulis semuanya. Gampang. Nah, sip, zahabu kayak gitu. Lanjut bawahnya. Oke. Di situ ada huruf ko. Ada huruf wi. Ada huruf yun. Kowiyun. Ada tasdidnya ya Kak itu. Huruf kof. Ingat, kenali kepalanya dia. Termasuk golongan kenali kepalanya. Oke, gimana tuh yang pertama kalau huruf kof? Kepalanya aja bulat. Set. Jangan lupa titiknya 2 di atas. Sambung ke huruf waw. Tapi huruf waw bisa nggak nyambungin ke huruf ya? No. Kan dia nggak bisa menyambung. Kowi. Cuman ko wa-nya aja yang disambung. Yunnya tetap seperti itu. Siapa yang betul semua? Ih, keren ini kelas 2. Alhamdulillah. Mudah ndak? Gampang toh? Keren. Mantul. Alhamdulillah teman-temanku yang soleh dan solehah. Itulah pengenalan bagaimana kita mampu menyambung huruf hijaiyah. Ya, bahwa huruf hijaiyah itu ada trik-triknya yang bisa untuk kita mudah dalam memahaminya. Yang tadi itu. Ya, ada yang berubah ketika disambung, ada yang tetap, ya kan, ada yang jangan sampai penempatannya salah. Kalau penempatannya salah, dia berubah juga namanya. Benar nggak? Alhamdulillah. Baiklah teman-temanku sekalian, anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk hari ini seperti biasa, Bapak Ilyas akan memberikan tugas agar adik-adik semuanya yang ada di rumah bisa berlatih menulis Al-Quran supaya tangannya itu nggak kaku lagi nanti. Kita udah mulai masuk sekolah nih. Jadi kita harus lemaskan lagi jari-jari kita untuk bisa menulis dengan indah, khususnya dalam tulisan Arab. Nah, baiklah teman-teman, untuk tugas hari ini kalian bisa lihat di kolom deskripsi pada video ini yang Bapak telah upload di YouTube.
lihat di kolom deskripsinya. Di situ ada, betul, menyambung huruf. Nah, kita melanjutkan yang pertemuan kemarin. Ya, kapan dikumpulkannya? Ketika kita nanti konsultasi belajar. Hari apa ya? Hari Kamis. Oke, jadi di hari Kamis, yang kertas kemarin, tugas yang lalu, yang awal, juga dibawa, dikumpulkan ke Bapak. Ya, dikasihkan ke Bapak Ilyas. Bapak mau ngeliat nih, apakah ini benar tulisan kakak sendiri, apa tulisan kakaknya, apa tulisan ayah bundanya. Nah, nanti ketahuan nih ketika konsultasi belajar. Jadi, sekali lagi Bapak beritahu bahwa tugasnya bisa dilihat di kolom deskripsi. Di situ kalian tinggal klik, tinggal di download, dan di print seperti kemarin. Dan jangan lupa dikerjakan. Dikumpulkannya di hari Kamis ketika kita pelajaran atau ketika kita konsultasi belajar. Alhamdulillah. Insya Allah kita semuanya pada sehat ya. Kita semuanya diberikan kemudahan seperti itu. Sebelum Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini, adakah yang mau ditanyakan? Apabila ada yang belum paham atau masih ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi WA Bapak. Melalui Japri boleh, nanti Bapak akan bales. Ya, baiklah teman-temanku sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Kakak-kakak anakku yang soleh dan soleha, kita akhiri yuk pembelajaran kita hari ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.